mereka lupa bahwa ada namanya perubahan industri. Industri 3.0 ke 4.0 ini perubahannya drastis. Dan mereka masih berharap ini balik ke normal gitu loh. Hai guys, di The Consulting Lovers ya, kita singkat jadi Divers ya. Hai Divers ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini kita ngobrol ya, saya kali ini akan manggil teman-teman bukan lagi The Consulting Lovers or guys, saya akan manggil Hai Divers ya, karena kita punya sebutan baru untuk teman-teman audiens The Consulting adalah Divers, artinya The Consulting Lovers gitu ya. Hai, ada Funky Car, hai Civina. Hai, wah Pak Gendro cepet banget udah join nih. Oke, anyway guys, ini prolog dulu biar teman-teman juga enggak terlalu langsung panas gitu ya. Kita mau prolog dulu nih buat teman-teman yang sering pantengin Instagram live kita ya, dengan acara namanya The Ngobis ya, The Consulting Ngobrol Bisnis, yang kita selalu live setiap Senin ya, mostly Senin guys, Senin jam 19.00 WIB atau jam 7 malam ya. Kita selalu live dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Minggu lalu kita sempat ngobrol dengan Bro Berto Saksono Jati ya, salah satu founder daripada SB1M ya, SB1M, dengan Tahu Go ya, yang lagi viral tuh kemarin kalau nggak salah, sempat mau diambil kemitraannya kalau nggak salah 200 mitra, 200 tempat lokasi kalau nggak salah ya. Kemarin saya lihat di story-nya beberapa teman, wah keren banget nih, langsung mau di 200 atau 400 saya lupa, itu keren banget. Itu kemarin guys kita sempat ngobrol ya untuk teman-teman Divers ya. Teman-teman, kemarin kita sempat interview dengan salah satu founder daripada Tahu Go ya. Nah, so hari ini guys, juga sebelum saya memperkenalkan, karena hari ini juga kita akan ngobrol dengan salah satu mentor saya ya, salah satu guru saya yang membuat kita bisa seperti judul hari ini adalah 6 step to 10x. Wah, itu keren banget ya. Jadi 6 langkah untuk menjadi 10 kali lipat daripada sekarang ya. Dan for your info guys, ini guru saya, jadi benar-benar coach saya, mentor saya. Beliau yang mengajarkan bagaimana The Consulting bisa growth sampai 10x. Dan ini true story guys, karena waktu kami diajarkan oleh beliau, karena hari ini salah satu narasumber yang sangat berarti buat kami ya. Waktu kami diajarkan, kami ingat banget ya, dari 2014 ya, 2014 kami diajarkan oleh beliau, dimentor oleh Pak Gendro. Hari ini kita akan mengundang Pak Gendro Salim ya. Itu kami masih seberapa, dan sekarang kami bisa, oh ya kita referensi, iya bener-bener ya, sekarang kita bener-bener sudah 10x. Dan ini ilmu yang memang akan beliau sharingkan hari ini, ilmu yang sudah kami praktekkan guys. Jadi kita nggak usah ngomong orang lain, karena ini kita sebagai muridnya narasumber hari ini sudah mempraktekkan ya. Saya nggak ngomong dulu siapa ini biodatanya ya lebih lanjut, tapi saya kasih prolognya dulu. Nah, kembali lagi ke acara hari ini ya, kita akan mengundang Pak Gendro Salim. Jadi hari ini narasumbernya juga sangat luar biasa, seperti yang saya di prolog saya yang awal ya, bahwa beliau ini adalah salah satu sufu saya, master saya gitu ya, salah satu guru saya yang mengajarkan bagaimana The Consulting benar-benar bisa growing sampai 10x dalam waktu mulai 2014 sampai sekarang. Dan ini benar-benar diajar satu persatu dan berhasil guys. Jadi ini ilmu yang sudah dipraktekkan ya. Jadi saya enggak ngomong lagi panjang lebar, mungkin saya kasih prolognya sedikit beliau ya. Saya sambil cek untuk prolognya Pak Gendro ya. Anyway, Pak Gendro ini adalah salah satu tenaga ahli ya dari Bank Indonesia, daripada kementerian ya. Beliau yang sangat banyak bantu di kementerian sebagai sebagai coach, sebagai pelatih. Beliau juga CEO dari PT YouCoach Jiwasraya. Mohon maaf Pak Gendro kalau salah sebut ya Pak. PT YouCoach Jiwasraya kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu lembaga untuk pelatihan bisnis ya, yang menurut saya top tier ya. Dan timbang lama-lama saya langsung undang beliau nih, biar teman-teman langsung tahu dengan Pak Gendro ya. Oke, ya, coach. Siap. Thank you Pak Gendro, hari ini sudah join untuk sharing di acara The Ngobis. Thank you banget Pak Gendro, sudah lama banget nggak ketemu sama Pak Gendro nih. Repot terus Pak Gendro. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Yes. Ditunggu coach, ditunggu. Very miss you.
Terakhir Jakarta waktu pembukaan mau ketemu coach, nggak sempat touch ya. Coach waktu itu lagi ke luar kota waktu itu ya, sama kementerian ya. Yes. Gimana kabar Jakarta, Pak Gendro? Jakarta, yang pasti kan pandemi udah grafiknya mulai menurun, vaksin udah mulai dibagi, dan itu kan katanya grafik dunia ya. Kemudian Dinos katanya per April udah mulai diaplikasikan di bandara sehingga jauh lebih murah lagi. Terakhir saya ke Surabaya, kayaknya satu pesawat aja tuh udah 80% tuh. Oke, nice. Jadi harusnya sudah mulai pulih walaupun memang terseok-seok. Yes. Ya, siap. Tapi so far sudah mulai balik ya coach ya, sudah mulai balik normal. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama beberapa pelaku ekonomi sih belum. Mereka kayaknya masih melihat kok masih belum bisa langsung balik karena menurut saya sih Pak Dedi gini, mereka lupa bahwa ada namanya perubahan industri. Industri 3.0 ke 4.0 ini perubahannya drastis dan mereka masih berharap ini balik ke normal gitu loh. Padahal kalau kita bicara bisnis balik ke normal, masalahnya kita yang nggak terbiasa dengan digital sama teknologi dalam kurang dari 1 tahun, kita kayak udah tiba-tiba terbiasa dengan dunia itu. Cuma masalahnya cara berpikirnya belum terstruktur sehingga masih banyak orang mencari bentuk ya. Ini bisnis harusnya kayak gimana gitu loh. Kira-kira gitu. Yang sederhana gini Pak Dedi, saya ngobrol sama tetangga saya. Padahal saya udah bikin website coach katanya gitu, tapi enggak ada yang datang ke websitenya saya gitu kan ceritanya. Nah itu yang salah pandangan kan, mana ada orang yang datang ke websitenya kita, karena website itu sendiri kalau kata lainnya di dunia 3.0 namanya company profile. Company profile kalau seandainya kita taruh di rumah, kemudian ada orang datang ke rumah kita atau ke toko kita, ketok dan minta company profile gitu. Nggak ada. Company profile harus dibagi. Nah, gimana cara bagi company profile? Harus ada perjanjian, mau datang presentasi, diterima, nanti presentasi waktu udah cocok, company profile dikasih, gitu loh kira-kira. Nah, website itu kalau tidak di SEO kan, tidak di SEM kan, ya jangan harap orang akan tahu websitenya kita, kira-kira gitu. Nah, ini masih orang, bayangin Pak Dedi, di zaman yang sekarang orang masih nggak ngerti website itu fungsinya apa, nggak ngerti namanya landing page, nggak ngerti namanya sales page, nggak ngerti namanya e-commerce gitu loh ceritanya. Dan itu yang membuat kok bisnis belum pulih ya padahal kalau kita lihat sederhana, ada kemarin saya datang makan Pak Dedi ke satu tempat makan emper ya di Plaza Modern Pasar Modern BSD. Itu tempat makannya benar-benar di tenda. Itu jam 4 udah mulai ngantri, saya dapat antrian ke 49. Makan mulai jam 5. Makan mulai jam 5, saya datang jam 4, itu antrian ke 49. Tempat duduknya cuman bisa 12 rombongan. Jadi saya ngantri 3 jam untuk bisa makan di tempat itu. Datang jam 4, mulai makan tuh jam 7. Dan itu jam, kalau nggak salah jam 5 antrian udah tidak dibuka lagi karena udah total 95. Dan itu baru dibuka bulan Agustus katanya. Tapi semenjak Januari di promo di TikTok, tiba-tiba boom, kira-kira gitu. Sekarang yang benar yang mana, strateginya apa gitu. Nah, jadi saya cuma mau berbagi. Banyak orang, sederhana gini Pak Dedi, Pak, online bisnis sama digital bisnis bedanya apa Pak? Online bisnis sama digital bisnis. Kalau online bisnis itu, ini pandangan saya maksudnya Pak Gendro ya? Iya.
Oke, pandangan saya ya. Ini teman-teman kalau mau nimpalin monggo ya. Saya belum tahu pandangan saya benar nih. Oke. Kalau menurut saya online bisnis itu adalah bisnis yang dirubah ke online, Pak. Jadi yang dulu misalnya offline jual di toko, sekarang jualnya di Tokopedia, jadi kan di online-in gitu ya. Dia menggunakan cara-cara online gitu ya. Jadi dari toko dijual Tokopedia, dijual di Bukalapak. Dia mungkin gunain sosmed, dia gunain website ya, itu untuk online bisnis I think gitu. Tapi kalau digital bisnis, benar ya Pak ya? Digital bisnis adalah berhubungan dengan bisnis yang jadi produk yang dijual itu digital. Something like misalnya kita jualan misalnya satu company yang misalnya menjual misalnya kayak pembuatan apps gitu ya Pak, pembuatan apps untuk perusahaan yang lain. Terus something like misalnya kayak Tokopedia itu kan juga salah satu digital bisnis menurut saya gitu Pak ya. Jadi kan dia punya structure yang bukan hanya mengonline, tapi dia memang benar-benar bisnis digital yang akhirnya goalnya bisa jadi divaluasi gitu ya, atau bisa jadi di-funding oleh perusahaan asing atau macam-macam. Itu pandangan saya sih Pak, nggak tahu benar salah Pak ya. Mungkin Pak Gendro punya pandangan yang lain. Saya cuma najemin Pak, kurang lebih sama, tapi saya najemin gini. Online bisnis itu kata lainnya adalah bisnis konvensional tapi secara online. Siap. Konvensional, karena caranya yang seketemunya hajar bleh gitu. Kalau saya coba ngutip kata-katanya Pak Denny Santoso, yang penting mesti ada kolamnya, kemudian diisi ikannya, kemudian dikasih makan ikannya, kemudian baru kita mancing ikannya, kira-kira gitu kan? Nah, cuman pertanyaannya Pak Denny, kalau saya lihat beberapa orang-orang di sekitar saya yang online bisnis, kok kayaknya ngerjain sendiri semua ya? Maksudnya dia yang ngerjakan online-nya dia sendiri, dia ngerjain Pak, semua. Betul. Upload produknya, jawabin customer-nya gitu. Jadi riset sendiri, kemudian foto sendiri. Contohnya misalnya reseller packing sendiri mungkin gitu. Iya, packing sendiri, upload sendiri, kirim ke JNE sendiri gitu. Tapi making money. Bukannya enggak. Terus pertanyaannya, kalau seandainya mau didelegasi, gampang nggak Pak Dedi online bisnis? Online bisnis tergantung Pak Gendro. Kalau misalnya dia sudah punya sistem, mungkin bisa gitu ya. Atau punya tim kali ya Pak Gendro ya, punya tim, punya sistem mungkin bisa. Tapi kalau pertanyaannya pada saat mau delegasi ke tim, berarti kan tim udah langsung tahu customer kita siapa. Jualannya apa? Terus begitu dia tahu, kemungkinan besar si orang ini main sendiri besar gitu loh. Benar. Akhirnya punya scarcity, kalau gitu ya udah istri yang bantuin. Benar. Oke, kalau gitu packingnya aja deh gitu. Betul, mentok-mentok pembantu. Jadi akhirnya menurut saya ya itu bukan bisnis lagi gitu loh. Itu dagang gitu loh. Tapi perdagangannya dengan cara online gitu loh ceritanya. Benar. Nah, jadi saya ingat 2018 bulan April tanggal 18 saya ikut materi diundang Bank Indonesia namanya Bread King kan. Jadi saya bikin aplikasi juga Pak Dedi gara-gara terinspirasi sama Bread King. Bahwa industri 4.0 ini udah nggak akan dielakkan lagi, bahwa kita akan sangat bergantung dengan digital sama teknologi. Jadi pertanyaan saya, apakah saya akan menjual jasa saya lewat teknologi atau justru sekarang saya jual teknologi gitu loh ceritanya. Nah sekarang kalau saya jual jasa saya secara online, saya lihat sampai hari ini ya Pak Dedi, semua lembaga coaching dan training itu mereka bikin aplikasi yang aplikasinya yang menuntun supaya dipakai jasanya. Jadi coachingnya by Zoom gitu kan. Nah itu menurut saya online bisnis
bukan digital business. Yes. Kira-kira gitu. Yes. Nah, sekarang kalau saya mau jual jasa saya, coaching dengan Zoom, coaching dengan IG, coaching dengan TikTok belum bisa ya, karena TikTok kan 1 menit gitu ya. Sekarang kalau saya coachingnya dengan online, tapi masih belum ya. Kalau saya coachingnya dengan online, pertanyaannya orang akan bilang gini, Pak, kalau coachingnya online lebih murah dong. Nah, pertanyaan saya Pak Deddy, kan coachingnya sama-sama 2 jam gitu loh. Jadi apa hubungannya bisa lebih murah? Gitu loh ceritanya. Nggak bisa gitu kan ceritanya. Nah, jadi sekarang gimana saya bisa, yang misalnya kalau saya jual 25 juta misalnya ya, 1 bulan 2 kali ketemu. Kalau dengan online bisa nggak dengan cuma 2 juta, tapi tetap 2 jam. Nah, berarti kan ada yang salah di situ. Gitu. Iya, benar. Jadi klien-klien saya bilang, kalau coachingnya by Zoom saya nggak mau, saya maunya ketemu. Nah, pertanyaannya, ketemu ini menjadi sebuah barang mewah di dunia pandemi. Klien saya mostly orang tua, dan orang tuanya justru menghindar untuk bertemu dengan orang-orang asing, apalagi orangnya terbang dulu baru ketemu dia gitu kan, rentan. Yang terbang rentan, ketemu juga rentan, kira-kira gitu. Dan akhirnya Pak Deddy kan tahu kita ngadain bisnis hack ya tahun kemarin. Dari 24 sesi kita datengin 60. Itu kenceng ya Pak ya? Saya cukup ramai banget. Saya cukup terbuka. Keren. Karena total 62 narasumber itu benar-benar membuka gambaran saya. Oh, ini bedanya bisnis digital sama online bisnis. Online bisnis Pak Deddy nggak bakal bisa jadi 10 kali, nggak bakal bisa. Yang bisa cuman digital bisnis. Jadi apakah digital bisnis itu jualan produk digital? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Nah, pertanyaannya produk dan jasanya itu bisa dirubah menjadi digital nggak? Kira-kira gitu. Kalau kita bicara Tokopedia, apakah Tokopedia jualan produk digital? Enggak, ada produknya gitu loh. Dia digital. Apakah misalnya kalau kita bicara Harmony, ya kompetitornya Pak Deddy nih, menjual jasa Accurate gitu ya, dan ini software-softwarenya. Apakah itu software dibilangnya produk digital? Tidak gitu. Jadi O2O itu tetap akan jalan. Online akan dibantu sama offline, offline akan dibantu sama online. Dua-duanya tuh terbalik gitu. Dan pertanyaannya yang offline nggak punya online itu akan setengah mati. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau kita balik ke digital business gitu ya. Mindsetnya dulu udah digital belum? Itu yang seperti apa Pak Gendro? Maksudnya mindset digital Pak Gendro? Gini, Pak Deddy, kalau kita rekrut karyawan, kalau dulu kita sortirnya berdasarkan apa? Dia bisa ngetik atau enggak? CV kali ya, benar. Kemudian kita tes dia punya ilmu accounting ada atau enggak, betul kan ceritanya? Yes. Kalau sekarang saya rekrut orang Pak Deddy, saya cuma nanya follower view berapa. Oke, kenapa Pak kok harus nanya followers Pak? Lah kalau dia aja followersnya maaf cuman 30, cuman 100, cuman 200, YouTube nggak punya, Facebook nggak ada, Instagram foto pribadi, berarti kan orang ini nggak ngerti digital. Oke, nice. Oke. Nah, kalau orang ini nggak ngerti digital, kira-kira penting ya, benar. Gimana cara ngerubah mindset digital, Pak Deddy? Oke. Pak Deddy, saya Gen X, ya. Pak Deddy Gen Y. Saya nih Gen X yang susah banget menerima yang namanya teknologi. Yes. Saya susah. Kenapa susah? Karena kita tuh diisi dengan semua manual. Bahkan kita nggak suka dengan manual. Contoh misalnya kalau saya beli kamera, saya nggak baca buku manual. Saya lebih baik nanya ini gimana cara masangnya. Kita tuh mainnya tak benteng, taplak meja, congklak. Tapi anak-anak di Gen Y udah mulai main namanya Lego, udah mulai mainnya namanya dulu ada namanya tuh apa mobil-mobilan tuh yang rakit-rakit tuh apa Tamiya gitu kan. Kemudian udah mulai Gundam gitu kan ceritanya. Dan itu rakitnya kan ada buku manual gitu loh ceritanya. Kebiasaan akhirnya Pak ya.
Jadi kebiasaannya berbeda, apalagi sekarang Gen Z yang benar-benar dari lahir 2 tahun udah pegang gadget. Yang namanya QWERTY jangan ditanya, mereka udah hafal gitu loh ceritanya. Digital mindset ini adalah bukan digital savvy. Pak Deddy bukan digital savvy. Savvy itu saya mampu menggunakan teknologi, tapi bukan itu. Digital mindset itu adalah saya harus akuin kalau saya nggak mengandalkan digital atau teknologi, ya udah jadi dinosaurus saja gitu loh ceritanya. Kira-kira gitu. Jadi ketinggalan Deddy, gitu ya Pak ya. Jadi ketinggalan. Saya lihat Pak Deddy main TikTok itu dari 2019 saya rasa, bukan 2020. 2019 akhir kayaknya Pak Deddy udah mulai main TikTok. Ya sudah mulai Pak. Sebelum pandemi Bapak udah coba-coba yang joget-jogetan itu gitu loh ceritanya. Saya nggak nerima gitu. Ini apa-apaan sih gitu loh ceritanya. Itu yang dibilang mindsetnya belum berubah. Pak Deddy tahu satu toko mainan yang cukup besar yang dibuka oleh orang Indonesia, cabangnya cukup banyak, depannya T, huruf keduanya K gitu ya. Setiap jam 12 itu mereka punya budaya untuk nari gitu loh. Tapi lucunya orang-orang yang narinya mukanya enggak. Nari. Nah, gitu. Nah, berarti kan dia belum mau menerima bahwa nari ini baik gitu loh ceritanya. Yes. Jadi akhirnya nggak totalitas. Pak, bayangin kalau saya kerja di Disneyland atau di Universal Studio, kalau lagi karnaval, kita ngeliatin orang-orang nari, itu senyumnya kan lebarnya luar biasa. Yes, benar. Karena mindsetnya udah tahu bahwa saya entertainer di sini gitu loh. Oke. Nah sekarang kalau kita bilang kita pakai digital cepua-cepua, separuh-separuh gitu ya, nggak bakal bisa berhasil. Mesti totalitas. Oke. Nah pertanyaannya Pak Deddy, saya udah mulai punya Instagram yang lebih baik. Jadi saya mulai main Instagram 2017, punya followers cuma 700. Berarti 17, 18, 19, 20. 4 tahun, Pak, saya punya followers 700. Tapi begitu saya udah mulai belajar Instagram dengan baik, gitu ya, 1 tahun pertumbuhannya dapat 1000, Pak. Masih belum benar. Masih belum benar. Belum pakai iklan, semuanya organik, boleh dilihat. Misalnya, saya sekarang follower saya 1.700, tapi kalau saya posting, yang likes, komen itu bisa sampai 100 gitu ya. Kadang-kadang 120. Kalau reach-nya bisa sampai 1.300 gitu kan. Jadi saya punya organik. Oh, saya baru ngerti itu namanya organik gitu loh. Sebelumnya saya nggak ngerti. Postingnya juga berantakan. Nggak tahu kapan taruh di IG story, kapan harus IG live, kapan harus IG TV gitu loh. Nggak paham semuanya. Baru belajar Pak Deddy, tiba-tiba udah harus main TikTok. Baru mau main TikTok, tiba-tiba udah keluar namanya podcast, yang namanya Clubhouse. Belum Clubhouse, tiba-tiba udah keluar lagi. Ini keluarnya terlalu banyak, terus kita ngikutinya seberapa cepat gitu ceritanya. Iya, Coach ya. Clubhouse kenceng juga ada Clubhouse. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa kuat manusia nguber ketertinggalan di dunia digital sama teknologi ini? Berat atau gampang, berat atau mudah? Jawabannya sangat berat gitu loh ceritanya. Yes. Jadi dulu kita tingkat membacanya orang Indonesia yang rendah membuat TikTok menjadi sangat-sangat favorit gitu loh ceritanya. Yes. Jadi mungkin sekarang mulai beralih nggak terlalu YouTube suka. Mulai beralih ke TikTok. Betul, karena konten kreatornya juga pada jago-jago bikin video 1 menit. Yang di YouTube itu penjelasannya mesti bahkan 1 jam gitu loh ceritanya. Dan untuk bikin kontennya tidak mudah gitu kan ceritanya. Nah itu kita bicara baru digital mindset. Jadi kalau mindset kita belum mau shifting ke sana, udah pasti separuh-separuh. Udah pasti cuman pakai 1 gitu loh ceritanya. Pak Deddy nggak bakal bisa pakai 1. Saya jualan cuman pakai TikTok. Apakah bisa? Nggak bisa. Itu harus nyangkut ke landing page. Landing page juga harus nyangkut dengan sistem pembayaran. Sistem pembayarannya harus ada operator yang nungguin 24 jam. Kemudian harus juga link ke yang namanya ekspedisi supaya pengirimannya cepat.
Kemudian harus ada customer service yang merespon apakah barang sudah sampai atau tidak gitu. Nah, pertanyaannya banyak juga klien saya Pak Deddy, digital marketingnya udah siap, tapi digital bisnisnya nggak punya model. Oke. Pak Deddy, bisnis klien saya banyak B2B, jualan misalnya spray ya Pak, itu satu hari nge-packing 60 bal. Oke, 60 bal ya Pak pakai ya? 60 bal. 60 bal dikirim lewat truk, pakai truk ke ekspedisi. Omsetnya hitungan saya mungkin sekitar sebulan itu bisa mencapai 5M, Pak. Oke. Terus tiba-tiba dia coba-coba digital marketing dari 2 karyawan tambah 4 tambah 6 sampai 16, Pak. Transaksi sehari 600 juta. 600 transaksi. Oh, jadi kalau dulu packingannya 60 bal, sekarang packingannya satuan 600. Iya. Bisa dibayangin pakai apa? Pakai plug ban ya, rekrok. Terus udah gitu alamatnya masih belum pakai printer untuk label printer. Masih pakai label biasa, digunting, ditempel, gitu kan. Oke. Faktur pajaknya setiap hari mesti nerbitin 600. Oke. Itu bisa bayangin kira-kira gimana. Oke. Betul, apalagi kalau pas 11 tiba-tiba transaksi 2.400, mereka kewalahan. Dan mereka menganggap ini bisnis salah nih. Kenapa? Karena akhirnya pada malah zong, pada marah-marah, nggak terkirim, komennya pada jelek, akhirnya nama toko jelek. Nah, jadi semua dan omsetnya Pak Deddy, kalau yang omset yang existingnya dia yang yang konvensional ya, bukan online, itu 5M, terus yang 600 transaksi itu cuma bisa masuk angka 60 juta Pak Deddy. Kira-kira Pak Deddy kalau sebagai ownernya mau tetap jalanin yang 5M atau yang 60 juta diterusin? Ya 5M coach harusnya coach. Ini kalau dia juga kalau pikiran gampang ya. Betul. 60 juta karyawan 16 orang. Yes. Untungnya nggak ada, habis banting-bantingan harga gitu kan ceritanya. Nah itu yang dibilang karena masih ngebayanginnya online bisnis. Yes, benar. Nah kalau gitu digital bisnis tuh apa dong gitu. Nah, digital bisnis itu Pak Deddy cuman 9 macam. Pertanyaannya, apakah Pak Deddy masuk dalam salah satu dari 9 macam bisnis model digital ini? Ini buat teman-teman juga catat ya. Ini ada 9 macam digital bisnis, guys. Ini dari ilmunya. Yang pertama namanya free. Yang satu namanya free. Free. Ya. Yang kedua namanya freemium. Oke. Jadi kalau free itu kayak detik.com free kan Pak. Kita baca detik kan nggak bayar. Gitu. Oh, oke. Yes. Dulu baca koran bayar, sekarang baca koran nggak bayar. Terus pertanyaannya detik.com dapat duit dari mana dong? Jadi detik.com itu waktu dijual ke Trans Group itu seharga 640 miliar. Nah pertanyaannya, kok harganya bisa dijual 640 miliar? Kok Trans mau sih beli detik.com yang tidak dapat uang jualan berita itu gitu, berani bayar 640 miliar. Ternyata free itu bisnis modelnya adalah advertising. Yes. Oke. Nah, bisnis kedua namanya model digitalnya freemium. Ya. Free tapi premium ya Pak, Pak ya. Free tapi diganggu sama iklan. Oh, oke. Something like Spotify gitu Pak ya. Spotify, ya. Bila mana like anda tidak mau diganggu oleh iklan ini, gitu kan? Bayarlah. Bila mana gitu anda ya? tidak bayarlah, gitu kan ceritanya. Orang Indonesia bilang tetap nggak mau bayar. Betul, itu premium. Kemudian yang ketiga namanya premium. Netflix, premium. Netflix, yes. Disney ya Pak ya. iOS sama Google itu premium. iOS sama Google itu premium. Oh ya. Untuk bisa pakai iOS Anda harus beli Apple.
Yes, benar. Untuk Anda Beli mau Google, pakai Google, Anda harus handphone dulu. ini Google sih udah ekosistem. Google udah masuk ke semuanya. Bahkan Google terakhir namanya ekosistem. Oke, itu 3, Pak. Yang keempat namanya subscriber. Nah, subscriber itu yang namanya Netflix, sorry. Oh, subscriber malah Netflix ya, Pak? Kalau Netflix bukan tadi. Netflix. Bukan, premium itu iOS, Pak. Oh, iOS tadi ya, Pak. Mau pakai iOS ya. Mau pakai iOS mesti beli Apple gitu loh ceritanya. Kemudian ada namanya on demand. On demand. Oke, nice. Ini sampai saya tahu ya, Pak. Ini menarik nih. On demand itu namanya Facebook, Instagram, TikTok. Dia bikin satu platform di mana yang ngisi kontennya bukan dia, yang mau beli kontennya juga bukan dia. Dia cuma siapin platform, namanya on demand. Berarti kayak Tokopedia on demand juga ya, Pak ya? Modelnya on demand ya? Bukan. Tokopedia namanya marketplace. Oh iya, marketplace ya, benar. Udah berapa tuh, Pak? Udah 5 ya? 1, 2, 3, 5, Pak. 5. Oke, 5. Yang ke-6 namanya economic sharing. Economic sharing. Airbnb. Airbnb. Yes. Gojek itu juga economic sharing, Pak. Wah, Pak, Gojek itu udah ekosistem. Ekosistem ya, benar. Karena dia udah main semuanya, ya. Betul. Yes. Kemudian ada namanya piramida. Wah, ini menarik. Piramida. Apa lagi nih piramida? Saya masih baca piramida itu kayak affiliate bisnis, Pak. Jadi saya nggak punya bisnis, saya tinggal mengafiliate ke orang-orang yang punya bisnis. Saya nggak punya bisnis, saya mengafiliate orang-orang yang punya bisnis. Something like mungkin kayak ini, Pak ya, kelas.com mungkin tuh kan dia punya pelatihan, atau ruang guru kali ya, Pak ya, ruang guru mungkin. Ruang guru kayaknya on demand, Pak. Ruang guru itu subscriber. Ruang guru itu subscriber ya. Oke. Jadi kalau piramid ini misalnya Bapak jualan bisnis hacknya saya kasih kode referral. Jadi kalau ada orang beli bisnis hack lewat Bapak dapat margin. Oke. Affiliate bisnis gitu loh ceritanya. Yes. Itu udah berapa tuh, Pak? Saya juga lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 8, Pak. Sorry, 7. Free, premium, subscriber, ekosistem dari 8. Ya, yang terakhir ya 8. Yang 9 saya lupa nih, Pak. Yang 9 itu waduh, saya lupa. Yang 9 saya lupa, Pak. Nah, pertanyaannya siap, Coach, no worries. Pertanyaannya digital business model kita yang mana? Ini saya ngapa ya? Apa nih ya? Free juga. Iya, juga bukan. Premi. Bapak masih menjual jasa Bapak dengan cara online, Pak, gitu. Masih menjual jasa secara online, yes, Coach. Tapi kita ada produk digital, Coach. Itu masuk mana ya, Coach ya? Produk digital masih online juga ya? Kayak pelatihan yang berupa e-course, gitu. Itu apa tuh? Pelatihan berupa e-course yang sudah ada rekamannya. E-course. Yes. Mereka tinggal terus Bapak dia bayar membership. Subscriber kali, Pak ya? Subscriber ya? Ya. Subscriber. Iya. Masih ngarah ke sana sih, Pak. Masih subscriber berarti. Ya, benar subscriber ya. Yes. Ngarahnya ke sana kalau kita masih kalau mau subscriber berarti digital model kanvasnya mesti disiapin. Jadi bagaimana cara berinteraksi dengan mereka supaya mereka tetap mau subscribe kita punya. Itu lagi lain lagi ya, Pak Gendro ya. Binatangnya beda. Ini ya. Dunianya berbeda. Binatangnya beda. Yes. Ini saya baru ngeh loh, Pak Gendro ngomong gini benar-benar. Oh iya ya, benar juga ya. Baru ngeh juga saya ini. Ini saya rasa kayak di coaching guys saya, guys. Sama Pak Gendro. Kalau bisnis model digitalnya udah benar, kan bikin model kanvasnya kan. Kalau model kanvasnya udah jadi, baru kita bisa susun anggarannya. Nah, Pak Deddy, pertanyaannya, kan banyak orang
kita bikin aplikasi yuk, kita bikin software yuk buat dijual. Pertanyaannya, modalnya berapa Pak untuk bisa berbisnis itu? Ada nggak yang bisa jawab? Berapa modalnya untuk transisi ke bisnis itu? Nggak bisa exactly Pak, karena belum buat digital canvas tadi yang Bapak ngomongin barusan. That's right. Jadi gimana caranya kita menyiapkan anggaran bangun rumah, kalau rumahnya aja desainnya nggak ada gitu. Yes, bener. Ini yang salah nih. Iya, bener. Masuk akal. Akhirnya kehabisan dana di tengah jalan. Akhirnya mulai raising fund. Yes. Saya alamin Pak Deddy, bukan saya nggak ngalamin. Bener. Udah 2 tahun. Gitu, Pak Gendro. Modelnya juga masih berubah-ubah gitu kan. Ini aplikasi saya sudah versi 1.3 loh Pak. Udah ganti 3 ganti 3 developer. Betul. Dan kelihatannya tahun ini akan masuk ke versi keempat. Jadi versi keempat saya udah siap. Ini belum launching loh Pak. Ini belum launching, perubahannya luar biasa. Tapi Pak Gendro sudah sempat launching kan dulu. Waktu awal-awal kan sudah sempat launching kan YouCoach yang tools. Tapi ya bahasanya soft launching. Soft launching ya. Oke. Ya. Apakah ini diterima? Bahasanya belum soft launching sih Pak. Yang lebih cocok di dunia aplikasi namanya baru AB testing, baru MVP product. AB testing. Oke. Jadi most valuable productnya udah ada, udah bisa di-accept, Kementerian Koperasi suka, beberapa institusi suka, bahkan OKOC lagi mau white labelin sama kita gitu kan ceritanya. Nice. Balik lagi pertanyaannya, bisnis modelnya tuh apa gitu loh ceritanya. Nah kita udah bisa menetapkan antara freemium atau subscriber arahnya. Premium atau subscriber ya Pak ya? Freemium. Freemium. Subscriber. Ya. Kalau freemium strategi marketingnya beda sama subscribe. Gitu ceritanya. Digital marketingnya apa? Nah, Pak Deddy, Pak, banyak nggak orang masuk ke dunia digital marketing tapi nggak punya barang-barang buat bahasa saya gini. Kalau Pak Deddy buka toko, kira-kira harus ada barang-barang pajangannya nggak Pak buat dijual? Yes, harus Pak. Kalau nggak gitu jualan apa Pak? Jualan brosur bisa nggak Pak? Jualan brosur bisa Pak. Kalau jualan rumah kali ya. Tapi kan mesti ada kayak miniatur. That's right, ada mock-up-nya dong, betul. Ada mock-up-nya, miniaturnya. Kemudian ada TV-nya yang menjelaskan tentang 3D desainnya, betul dong Pak. Sekarang kalau saya buka pameran, duduk doang tanpa mock-up, orang bagi-bagi brosur. Orang kan tidak tertarik dong Pak. Yes. Nah, itu kayak orang yang banyak jualan. Berapa banyak di kita yang jualan bisnis di online yang dijual cuma brosur Pak? Oke, jualan bisnis di online, jualannya pakai brosur. Jualannya cuma pakai brosur. Yes, karena mereka belum siapin yang konten, namanya konten digitalnya nggak ada. Konten, yes, benar. Nah, sekarang konten digitalnya Pak Deddy, begitu kita bongkar, itu ada 24 macam. 24 macam ya Pak? Pak, gimana caranya saya makan steak, kalau yang dimunculin cuman gambar poster, yang beli satu dapat satu, itu kan poster, itu namanya brosur. Yes. Nah, sekarang saya mau lihat steaknya kayak gimana enaknya, gimana caranya. Ada namanya dibuat sinematik. Yes, enggak Pak, namanya sinematik. Kalau di konten digital namanya sinematik. Jadi steaknya di videoin dari pertama kali masak, dibolak-balik, dicampur sama saus, sampai keluar asap, baru saya bisa ileran, gitu kan? Yes, benar. Terus udah gitu ada yang makan, yang namanya endorser. Ada begitu makan, wah ini enak banget nih, wah gue mesti datang lagi nih. Itu namanya testimoni, itu namanya endorser, itu namanya KOL, Key Opinion Leader. Dan ini kontennya pada nggak dibikin Pak, gitu loh. Nah, kalau kontennya nggak dibikin, gitu kan ceritanya, terus bagaimana mengajak prospek ini berimajinasi apa yang kita jual?
Sama seperti buka toko, dibagi-bagiin brosurnya aja, diharapnya mengerti gitu loh ceritanya. Yes. Nah, pertanyaannya, begitu mulai mau bikin konten digital, mulai pada pusing nih Pak. Hire desain grafik berapa duit Pak? Hire desain grafik berapa duit? UMR lah Pak minimal kali ya. UMR kali. 4 juta. Dia bisa menghasilkan berapa banyak poster Pak? 1 hari Pak. Kalau desain. Tergantung orang ya Pak. Kalau poster aja sih kalau 1 hari dia ngasilin 8 poster aja bisa puyeng juga. Karena kan dia harus nyari idea gitu ya. Dia harus itu salah lagi tuh. Dulu idenya. Itu salahnya di situ Pak. Tukang desain disuruh cari ide. Yes. Jadi yang tukang cari ide namanya content creator. Masuk jadi akal, konten kreatornya udah dibikin, desainer itu benar-benar cuman cut paste PNG, tempel aja, masukin betul, selesai. Benar. Pak Dedi, saya bisa kasih gitu, benar. Saya kasih Pak Dedi referensi klien saya ini, saya pakai Pak. Dia bisa bikin poster 200 sebulan dengan biaya 1.200.000. What? 200 poster sebulan, Pak? 200 poster sebulan, biayanya kurang lebih 1.200.000. 1.300.000 lah, katakanlah. Oke, nice. Murah, Pak, itu murah banget tuh. Murah banget. Itu buat untuk ini, Pak ya, untuk sosial media dan kawan-kawan. Instagram doang, ya, Instagram doang. Oke. Bonusnya kalau nggak salah 10 story. Oke. 1.300.000. Kita nggak perlu bayarin komputer, kita nggak perlu siapin laptop, kita nggak perlu kasih meja, nggak usah bayar THR, nggak usah siapin makan. 1.300.000. Murah banget tuh. Nice. Tapi apakah selesai sampai di situ? Pertanyaannya, Pak Dedi punya nggak content creator? Ya benar. Seorang content creator udah jago, tapi nggak jago bikin copywriter. Mateng lu nggak? Iya. Berarti harus ada copywriter, gitu loh. Pak, setelah saya koprek, Pak, digital marketing itu totalnya 51 departemen, Pak. Yes. Pertanyaannya, masih banyak pebisnis yang ngobrol sama saya, cari digital marketing di mana ya? Nggak ada, Pak. Digital marketing susah. Kalau mau bikin departemen digital marketing, 51 departemen itu. 51 spesialis. Ada copywriter, ada content maker, ada desain grafik, ada infografik, ada videographer, ada kameramen, ada video animasi. Videographer, video editor sama video animator beda lagi loh, Pak. Yes. Gitu ceritanya. Nah, sekarang apakah masih keburu kita hire satu persatu? Berapa modalnya? Udah mulai abstrak, makin lama makin pusing gitu kan ceritanya. Pak Dedi, orang yang nawarin jasa ke saya sebagai digital marketing, Pak. Bayangin ya, Pak, maaf ya. Salah satu vendornya saya nanganin Yuko Sivasrana Grahasada, karena kan saya nggak ngerti dong, saya pakai konsultan. Dari 3.000 followers jadi 5.000, tapi likes-nya kok makin sedikit, gitu loh ceritanya. Masa iya followers 5.000 tapi likes-nya 13, gitu loh. Sedangkan saya punya 1.700 followers saja, kalau saya posting yang nge-likes itu bisa 100, gitu loh. Ini saya orang awam, Pak Dedi, pada saat itu. Ya kan perbandingannya sederhana dong. Ini 5.000 loh. Masa yang like 10, ini followersnya 1.000 loh. Masa yang like 100 gitu kan ceritanya. Dia jawabnya gini. Karena saya nggak ngerti ya, dia jawabnya gini. Pak, sekarang yang dinilai bukan likes-nya, Pak, tapi yang dinilai adalah reach-nya sama impresinya. Nah, saya nggak ngerti, Pak, buka impresinya di mana waktu itu. Nah, sekarang kita balikin lagi. Impresi saya, Pak, saya nge-tag satu foto doang ya, Pak. Foto doang. Itu bisa ada 1.300 loh, Pak, yang like. Yang impresinya sampai 1.300. Sedangkan di situ impresinya cuma 200. Berarti kan salah juga dong, gitu. Yes, benar. Jadi banyak sekali konsultan. Takutnya ini, Pak.
apa kayak bot gitu ya takutnya yang masuk ya? Ternyata gini Pak Deddy, saya nggak bisa nyalahin mereka. Ternyata digital marketing ini kan binatang baru Pak, baru gitu loh. Yes. Jadi kalau mereka sudah masuk kedalaman 1, 2, 3, 4, pasti mereka bisa pengaruhin orang yang kedalaman cuma 1 dong. Ya. Sedangkan kedalamannya harusnya 27 gitu loh ceritanya. Jadi sekarang kalau saya cari seorang digital marketing, ya saya udah tahu Pak pertanyaan apa yang saya mau lempar gitu loh ceritanya. Oke. Nah, ya judul itu Pak yang kita bahas hari ini, saya udah tulis bukunya, totalnya 6 buku Pak. 6 buku Coach. Oke. Totalnya 6 buku. Mantap. Ya. Jadi satu digital mindset, yang satunya digital business model, yang ketiga cash and money, yang keempat digital marketing, yang kelima digitalization dan teknologinya, dan yang keenam digital talent management. Oke. Nah, 6 ini harus dibaca supaya pada saat kita transformasi digital, bukan digitalisasi. Pak Deddy, saya punya klien jualan spare part, Pak. Jualan spare part. Dia nanya, Coach, saya mau ngegunain teknologi buat bisnisnya saya, karena saya nggak mau ketinggalan sama anak-anak sekarang. Kira-kira saya mesti bikin software apa? Nah, itu salah persepsi tuh, Pak. Salah persepsi. Itu pasti ketemunya jalan buntu, percaya deh, ketemunya jalan buntu. Dia mau bikin software ya, Coach ya? Mau bikin software. Dia mau bikin software. Gitu. Dia akan siapin server, pokoknya bisnisnya mau ditransform ke arah digital, gitu loh ceritanya. Gimana cara mentransformasi ke digital? Misalnya gini Pak Deddy, kalau saya sebagai distributor jualan spare part, pelanggan saya bukan end user dong Pak, pasti reseller dong Pak. Nah, pertanyaan saya, reseller spare part, kira-kira pedagangnya itu umur berapa ya Pak? Reseller spare part, pedagangnya ya udah tua-tua kali ya Pak ya? Oke, kira-kira kalau saya bikin satu, pasti minimal Gen X, ya minimal Gen X. Ada pun mungkin anaknya. Saya nggak yakin anaknya mau Pak, karena semrawut Pak spare partnya. Pak Deddy tahu nggak Pak, jualan spare part motor atau mobil tuh SKU-nya berapa Pak? 70.000 Pak. Nah, bisa lebih kali. Kira-kira anak muda lulusan dari luar dengan sistem konvensional bapaknya yang tetap ada di toko, nggak hafalin kode-kode barang segitu banyak gitu kan ceritanya. Pak. Tiba-tiba total 200 resellernya dia katakanlah diajak untuk pakai aplikasi. Yes. Bos, nanti kalau lo mau order, langsung aja di sini. Lo langsung bisa lihat stok gua berapa, harganya berapa, diskonnya berapa. Si engkonya jawabnya gini, gue pusing, gua angkat telepon aja lah. Gua mau ini 3, gua mau ini 7. Pak, dokter aja Pak, waktu menulis resep pakai komputer, udah berhenti Pak. Rumah sakit yang saya tuju Siloam, yang biasanya dokter kalau habis periksa saya, dia langsung masuk ke komputer, user ID dulu, cari obatnya, titik 2, segala macem. Dia mendingan ambil satu kertas, tulis resep, less than 1 minute selesai. Sedangkan itu ngetik begitu, cari kode itu 5 menit, Pak. Yes. Pertanyaannya, investasi bikin ERP-nya 300 juta. Oke? Investasi bikin softwarenya 200 juta, 500 juta. Hardwarenya disiapin dan tetek bengeknya, terus ajarin kliennya. Ya 1M habis, belum pakai SAP ya Pak. Oke. Bisa lebih bengkak lagi tuh Pak. Betul. PNG itu rugi 1,7 triliun karena merubah ke digitalisasi. Digital business modelnya nggak ada Pak, gitu. Jadi mengajak semua pelaku untuk memakai digital. Nah, itu yang dibilang bukan transformasi digital. Itu namanya mendigitalisasi. Nah, akhirnya rusak lagi semuanya gitu loh ceritanya. Makanya kayak saya tadi, Bu, mulai besok kita coachingnya by Zoom ya. Oke, 2 juta ya, nggak bisa 25 juta ya, gitu ceritanya. Iya.
Nice, Oke. nice. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Ini bener-bener bukain sih coach, bukain wawasan ya buat teman-teman juga. Tak rasa satu hal yang Pak Gendro sampaikan ini luar biasa ya guys. Jadi mendigitalisasi itu bukan hanya mengonlinekan bisnis Anda ke online. Ini yang satu yang perlu kita pikirin ya. Tapi banyak stepnya guys. Kebetulan memang Pak Gendro sampaikan ini kita sudah pernah ngalamin ya. Dan kita lagi masih masa untuk lagi masa untuk stabilize, jadi maksudnya untuk stabilisasi karena memang banyak guys. Ya Pak Gendro disampaikan ya, ternyata untuk satu departemen digital marketing aja 51 job. Yes, agree Pak. Buat konten itu wah, itu juga bukan tugas yang gampang. Tapi ada lampu, memang Pak. Itu wajib ya Pak ya. Ada lampu, ada green screen. Kita mesti pakai 3 screen sekarang kalau Zoom pakai OBS. Kemudian berbagai macam teknologinya, Pak. Jadi saya habis-habisan Pak ke arah sana, tapi saya startnya tidak ke online, Pak, gitu. Saya startnya langsung masuk ke digital business. Nah, membangun sebuah bisnis yang nggak bisa langsung tiba-tiba jeder langsung dapat uang, ya kecuali dagang, gitu loh ceritanya. Benar. Dan kemarin saya ngobrol sama salah satu manajer inovasinya Gojek. Bahkan Nadiem di tahun kelima memutuskan kerja lagi Pak Deddy, kehabisan uang untuk membangun si Gojeknya. Oke. Jadi Gojek itu mulai berdiri itu tahun 2011 ya Pak. 2009. 10, 11, 12, 13. Di 2014 itu udah titik nadir tuh. Nadiem tuh sampai katanya sampai kerja lagi sama orang, dapat uang buat ngidupin Gojeknya dia. 5 tahun tuh nggak dapat uang Pak. Karena memang ngebangun sebuah platform gitu. Jadi kalau teman-teman berharap migrasinya bisnisnya Anda sekarang langsung masuk ke online, Anda berhasil aja boleh dibilang udah kamsiah Pak gitu loh ceritanya. Yes. Saya punya 2 klien Pak yang terjadi yang kayak tadi tuh Pak, dari 60 bal naiknya sekarang 1000 gitu kan ceritanya. Tapi 1000 nggak ada untungnya. Orangnya juga banyak, makan tempat, operasionalnya juga berantakan. Karena operationnya aja nggak digital, Pak. Operationnya nggak digital, finance-nya nggak digital, marketing doang digital, mindset-nya nggak digital, gitu kan ceritanya. Bisnis model nggak digital. Bahkan talent-nya aja bukan talent digital, gitu loh. Digital, oke. Udah, rusak semuanya. Oke. Tapi menurut Pak Gendro, Pak. Menurut Pak Gendro nggak, Pak? Seperti kliennya Bapak tuh yang dari 60 bal akhirnya rubah ke 1000 piece gitu ya, dimana dia jualnya dengan lebih eceran, lebih retail, tapi satu timnya lebih banyak, costnya lebih besar gitu ya. Tapi worth to do nggak sih Pak untuk melakukan hal itu menurut Pak Gendro? Nggak. Capek ya, Pak, ya? capek badan sendiri. Kalau dibilang brandnya akhirnya terkenal, pertanyaannya terkenal dengan caci makian karena packagingnya jelek, karena delivery-nya lambat, Pak. Bayangin delivery-nya lambat kan urusan sama JNE dong, Pak, bukan urusan sama saya. Tapi bintang satunya gara-gara si JNE gitu loh ceritanya. Oke. Jadi itu terus gimana tuh Pak? Solving problemnya Pak, kalau gitu Pak. Oke, jadi gini, yang pertama Pak Deddy pernah dengar demografi dividen? Demografi dividen Pak ya. Bonus dari peledakan sebuah negara penduduknya. Pak Deddy, usia produktif di Indonesia itu sekarang mencapai 70%. Usia produktif. Di mana 70% ini saya bagi jadi 3 slice. Slice paling gemuknya dari 70% itu 40%-nya di usia 25-35. 25-35 Pak, paling gemuk ya Pak ya. Dan 25-35 inilah orang-orang yang sangat jago main di digital. Jadi lupakan yang 35-50, lupakan yang 25-17. Fokus saja di 25-35. Nah, si 25-35 ini kita mau tawarin apa dari core bisnisnya kita? Kalau gitu buka market baru lagi dong, Pak. Bukan ngajakin klien lama kita pindah ke digital.
Oke. Nah, si 2535 ini Pak Dedi, jumlahnya di Indonesia 100 juta orang. Yes. 40%. 100 juta orang. Ya. Yes. Oke. Nah, apakah 100 juta ini kurang banyak gitu loh, sampai dunia aja datang ke Indonesia jualan? Iya. 40% nah, 100 juta ini. Yes, 40%. 40%. Nah, dari 100 juta ini kita mau jualan apa gitu loh ceritanya. Kalau kita mau ngubernya demografi. Kalau mau ngubernya geografi, ya kalau gitu bikin platformnya sudah pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab. Langsung mendunia. Jadi kita bisa secara demografi. Lah, kalau masuk ke digital bisnis kan namanya sudah tidak terbatas, Pak. Ya. Lucu nggak, Pak? Bisnis online-nya masih dibatasin gitu. Hanya buat reseller. Kan lucu dong, Pak. Gitu loh ceritanya. Gitu ceritanya. Jadi yang sekarang masih jalan, syukur alhamdulillah. Puji Tuhan, haleluya. Yes, jalanin. Alhamdulillah, puji Tuhan, benar. Okay. Tapi ini lama-lama akan ditinggal, Pak. Kenapa? Karena teknologinya makin hari makin canggih. Kita belum bicara artificial intelligence, Pak Dedi. Kita belum bicara robot. Kita belum bicara IoT. Kita belum bicara smart home, smart city, gitu loh ceritanya. Yes. And it's happening, gitu loh. It's happening. Kedepannya bahkan kita udah nggak pakai namanya smartphone karena smart glass lagi terus-terusan diuji coba. Yes. Oke, nah sekarang kalau kita nggak mulai hari ini kita mulai ngelihat digital bisnis kayak gimana, tapi udah malah masuknya ke online bisnis, itu Anda punya dua bisnis namanya, bisnis konvensional secara manual dan bisnis online yang Anda kerjain sendiri. Dan klien saya dua-duanya kasih bonus yang cukup besar karena orang ini susah Pak dijaganya. Pak bayangin ada satu orang ngerti content creator, ngerti bikin desain, ngerti research market, ngerti Google Analytics, ngerti suppliernya ambil di mana. Pak, kalau dia pindah, bisnis kita pindah, Pak. Yes. Iya. Akhirnya digulung jadi partner, akhirnya dikasih bonus yang besar buat diikat. Nggak gitu caranya. Akhirnya kan kita bergantung sama orang, bukan bergantung sama bisnisnya kan ceritanya. Yes. Jadi yang sekarang tetap dijalanin, yang sudah masuk ke online bisnis jalanin Pak, itu duitnya banyak, tapi mulai melihat dari 9 model bisnis ini mana yang kita harus bangun. Oke. Dan bangunnya, kalau bahasa saya Pak, oh ternyata ada loh Pak, trik-triknya yang makin lama justru makin murah. Pak Dedi sederhana deh saya tanya, Pak, berapa biayanya pakai selebgram? Macam-macam Pak, ada yang 100 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, macam-macam sih. Itu jawaban orang awam, maaf Pak, jawaban orang awam, seperti saya dulu sebelum saya paham dunianya. Ternyata rate-nya selebgram itu cuma 100.000 sampai 150.000. Oh, itu yang ini, yang oke. Yang mana nih Pak? Yang paham dunianya selebgram. Jadi kalau ada orang bilang 100 juta, dia bukan selebgram Pak. Yes. Pak Dedi, sekarang saya tanya, kalau selebgramnya followersnya 1 juta, apakah pasti konversinya tinggi? Enggak. Bisa nggak followers dibeli? Bisa. Bisa nggak likes dibeli? Bisa. Pertanyaannya, bagaimana menentukan likes-nya dia itu organik atau bukan? Organik atau bukan? Ada softwarenya Pak. Oke. Nah, sekarang kalau saya pakai selebgram si A yang 100.000, tapi konversinya tinggi, gitu kan ceritanya. Terus saya minta dia untuk selebgrapin saya, tapi ternyata kok juga nggak tinggi. Ya karena ternyata si selebgram ini jualannya baju, Pak. Audiens yang belinya dia, rata-rata yang likes-nya dia, anak-anak sosialita 17-21 tahun. Oke. Terus kita tawarin jasa perpajakan yang nggak convert, Pak. Nggak nyambung.
Nggak nyambung. Ya paham ya Pak. Nah, jadi kalau kita mau pakai selebgram, kita harus explore ini selebgram jualannya apa. Apakah menyasar konsumen yang sama gitu loh. Apakah followersnya beli? Apakah likes-nya buzzer? Nah, saya punya 3.900 selebgram listnya. 3.900 kita mau pakai yang mana? Kita punya softwarenya untuk memastikan ini selebgram ini cocoknya jualan ini. Ini selebgram cocoknya jualan itu. Ini selebgram ini cocoknya software dari YouCoach atau jadi saya bangun satu platform lagi yang nanti nempel di YouCoach gitu. Oh, nice. Nah, jadi selebgramnya total 3.900 itu kita punya satu software yang buat mengidentifikasi selebgram ini punya kekuatan jualan di daerah mana. Karena bayangin Pak Deddy, saya jualan keripik 25.000. Ini memang tukang jualan keripik nih si selebgramnya, tapi dia jualannya di Makassar. Terus keripiknya ada di Lampung. Kan nggak mungkin Pak ongkos kirim 70.000 beli keripik 25.000. Iya, nggak cocok ya Pak. Jadi saya akan bilang, Pak, saya sendiri Pak ketinggalan banyak Pak informasi. Jadi dalam satu tahun kemarin saya tuh nyedot kayak sponsnya nggak tahu kayak gimana gitu ya. Saya percaya pembelajaran di bisnis coaching saya 15 tahun itu saya ringkas dalam 1 tahun Pak. Jadi bayangin kepala saya ini meledak gitu loh ceritanya. Dan untuk tidak meledak, saya tuangin ke dalam sebuah buku yang judulnya 10x Your Business. Yes. Jadi kalau kompetitor saya 6 step to build business, saya 6 step to hack your business. Nice. Saya tidak menyasar pasarnya mereka karena building business udah story-nya mereka. Saya tidak ngajarin lagi bangun bisnis, tapi saya ngajarin mentransformasi bisnisnya. Kira-kira gitu. Nice. Enggak mudah Pak. Dan tahun ini Business Hack totalnya sudah ada 108 pembicara yang confirm Pak. Jadi di 108 ini kita cari jagoan-jagoan spesialisnya gitu loh ceritanya. Yang jago bikin video, yang jago bikin TikTok, yang jago bikin Instagram, ini jago-jagonya. Walaupun durasinya cuma setengah jam Pak, tapi daging gitu loh ceritanya. Yes, benar. Sehingga kita kebuka lagi wawasan. Aduh, kita makin ketinggalan ya. Minimal Pak, waktu kita mau coba mulai, kita tidak salah jalan gitu loh kira-kira gitu. Yes, benar. Ini menarik nih guys ya. Ini ilmu ini dewaging banget gitu. Kalian kalau dengerin dari yang awal guys, ini dengerin dari yang awal. Ini kepala saya sudah mau kayak udah mulai menguap ini. Dengerin Pak Gendro. Always kalau ngomong sama Pak Gendro gitu ya dulu waktu di coaching ataupun ngomong seperti ini guys. Wah, ini kayak dapat insight baru. Wah, cocok gitu ya. Dan teman-teman perlu nih ya, maksudnya kita juga nggak hanya bisa pakai kacamata kuda gitu ya. Dalam artian, wah aku bisnisnya udah jalan nih. Bagaimana aku jalan bisnisnya udah bagus nih kelihatannya. Tapi ternyata puji Tuhan Pak. Puji Tuhan kalau udah jalan. Betul. Puji Tuhan kalau jalan. Tapi sekali lagi kita dikasih waktu selama 1 tahun seluruh dunia di freeze Pak, semuanya rehat, dan sekarang mulainya bareng-bareng. Nah pertanyaannya, pada udah mulai belum? Gitu ceritanya. Begitu Anda nggak mulai, ini perubahannya makin dahsyat Pak, makin gila, makin cepat. Gitu. Benar. Tambah ketinggalan jauh ya Pak Gendro ya, tambah lama tambah jauh. Ini belum kita masuk ke yang lain nih ya, masih zamannya IoT sudah mulai kencang ya. Terus abis ini ngomong semua teknologi ganti semua ke internet semua, cloud bis, wah keren banget. Nice. Anyway Pak, tadi kan sempat Pak Gendro sampaikan ada namanya Business Hack, ada di buku ya Pak ya, 6 buku. Ini kalau mungkin Pak audiens, mungkin teman-teman yang pengen beli gitu, gimana Pak caranya untuk beli bukunya Pak Gendro nih Pak? Ini penasaran nih buat teman-teman juga. Kalau join Business Hack pasti dapat buku itu. Oh, harus join Business Hack dulu, baru bisa dapat buku. Oke, tapi nggak dijual bebas ya Pak ya untuk bukunya ya?
Sementara ini saya putuskan belum, karena lagi bangun satu platform lagi untuk jualan hanya untuk konten. Oke, nice. Nah, buat teman-teman nih ya. Ya, jadi teman-teman join satu bisnis hack aja, saya jamin pasti nanti dapat e-booknya. Oke, nice ya. Buat teman-teman nih ya yang belum tahu bisnis hack, langsung follow IG-nya Pak Gendro. Paling gampang dah. Langsung check-in tuh. Itu saya liatin tahun kemarin, wah keren-keren yang diundangin pembicaranya keren banget. Pak Gendro, very thankful Pak. 1 jam, hampir 1 jam setengah nih kita ngobrol Pak. Hampir 1 jam setengah. Ini ngomong, aduh, saya berasa kayak di coaching lagi sama Pak Gendro nih. Lama udah nggak ketemu sama Pak Gendro. Wah, menarik banget ini, dapat insight keren banget Pak Gendro. Very thankful buat Pak Gendro hari ini. Buat teman-teman juga semoga materinya hari ini bisa bermanfaat ya guys. Bagi yang suka, yang senang dikasih jempol ya, dikasih hati biar Pak Gendro-nya tahu kalau kalian happy dengan pembicaraannya beliau. Bagi yang belum follow Pak Gendro, yuk di follow ya. Supaya juga bisa in touch ya. Bagi yang belum follow The Consulting ya silakan di follow The Consulting ya. Oke, anyway, thank you so much Pak Gendro buat sharingnya hari ini, sangat bermanfaat. Salam juga buat keluarga Pak, buat Bu Yeni, buat anak-anak ya. Udah lama sekarang mungkin tinggi-tinggi dan Pak ya. Siapa? Richie ya. Richie udah setinggi berapa Pak sekarang Pak? Udah tinggi ya. Richie SMP kelas 2 udah hampir setinggi saya. Wah, udah tinggi banget ya. Woi, Melvin lebih tinggi dari saya, Pak. Iya, Melvin udah lihat fotonya. Iya. Wih, Richie berarti tinggi banget ya berarti ya. Richie. Ya. Sip. Oke, Pak. Salam buat anak-anak yang lain Pak Gendro. Thank you. Sehat-sehat Pak Gendro ya. Ya. Bye-bye Pak Gendro. Bye.